Bismillah, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali sahabat Plasma DGC di podcast Pekanan SMP Islam The Green Camp. Kali ini kita akan memperkaya literasi kita dengan menyimak ulasan tentang sebuah buku I Will Survive. Di part 1 atau bagian 1 ini kita akan menyimak ulasan dari teman kita, sahabat kita, Kiko Quinadia Soja dari kelas 8 Hafizoh. Dan nanti di part 2 atau di bagian 2 kita akan menyimak dialog seru antara Kak Muida dan Kak Alia dari kelas 9 Juara. Selamat menyimak, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiko Quinadia Soja dari kelas 8 Hafizah dengan podcast yang bertopik tentang resensi buku I Will Survive 6 cara menghadapi masalah yang ditulis oleh Kak Riawani Elita dan Kak OCM. Pertama kali diterbitkan pada Februari 2016, Jumadil Ula 1437 Hijriah. Di dalam buku ini terdapat 127 halaman. Di antaranya ada pembukaan dan daftar isi. Di daftar isi buku ini ada 6 chapter. Yang pertama, daftar isi. Di daftar isi ini ada pembuka, seperti biasa setiap buku tuh pasti ada pembukanya. Oke. Chapter pertama dengan judul Inilah Realita di halaman 9. Dengan 3 subbab. Yang pertama, kenalan dengan masalah. Harus kenalan nih ya. Yang B, kedua, masalah sama dengan stres. Oke. Yang ketiga, pencetus masalah. Ya, setiap masalah pasti bakalan ada gara-garanya gitu kan. Oke. Langsung lanjut ke bab kedua, bersahabat dengan masalah di halaman 29. Oke. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama atau yang A, masalah itu kecil. Yang B, masalah itu keren. Dan yang C, masalah itu biasa. Oke. Lanjut. Dengan bab ketiga dengan judul Apa sih masalahnya? Di halaman 39. Yang A, saat rumahku bukan surgaku. Jarang kayaknya. Yang B, sekolah yang bikin nyerah. Kayaknya anak sekarang banyak yang kayak gitu. Tapi karena pandemi jadi pada pengen ke sekolah semua. Yang C, when you fall in love. Kenapa sih harus ada masalah kalau lagi fall in love ya? Oke. Langsung yang D, I hate myself. Banyak ya kayaknya sekarang remaja-remaja sekarang itu sering self hate kepada dirinya sendiri. Wah, padahal itu nggak bagus. Oke. Bab keempat dengan judul Apa Kata Mereka di halaman 55. Dengan new yang paling banyak subbab ini ada 5 kalau tidak salah. Oke. Yang A, masalah dengan keluarga. Kayaknya jarang sih. Yang B, masalah dengan teman. Itu lumayan banyak. Yang C, masalah dengan guru. Kalau di anak green camp mah pasti nggak akan. Anak green camp mah hebat-hebat. Oke. Yang D, masalah dengan hati. Oke. Yang masalah dengan diri sendiri. Nah, itu sekali lagi banyak sekarang remaja yang kayak gitu, padahal nggak bagus. Oke, lanjut ke bab kelima dengan judul I Will Survive. Wah, sama dengan kayak judul bukunya ya. Di halaman 69. Dengan 2 subbab, paling sedikit nih. Oke, problem solving, focus coping. Oke. Dan yang kedua atau B, emotion focus coping. Lanjut kita ke bab ke-6. Akulah si bidang pemecah masalah itu. Biang pemecah masalah. Di halaman 97 itu judulnya ya. Oke. Dengan 4 subbab. Yang pertama, berani meninggalkan zona nyaman. Siapa yang masih ada di zona nyamannya nih? Oke. Yang B, berani menanggung resiko. Yang C, bijak dan bertanggung jawab. Yang D, oke. Asertif. Apa itu asertif ya? Oke, nanti buka aja deh di bukunya. Oke.
Dan lanjut ada lampiran di halaman 116. Lanjut uji profil kepribadian di halaman 117. Udah uji profil, keren. Dan di halaman 124 ada penutupnya. Di halaman 126 itu ada apa ini? Oh iya, daftar pustaka. Dan halaman 127 yang terakhir itu ada tentang penulis. Ngomong-ngomong tentang penulis, nih buku ini ditulis oleh Kak Riawani Alita yang lahir di Tanjung Pinang, wah di kota kita nih ya. Dan Kak Oci YM dengan nama panjangnya Kak Oci Yonita Marhari. Penulisnya lahir di Pekanbaru. Oke. Di buku ini juga ada quotes dan tips-tips. Contohnya di bagian pertama, coba kita lihat dulu ya. Gimana ini? Oke. Di bab pertama dengan inilah realita hidup, quotesnya ini masalah adalah hidup itu sendiri. Oke. Di sini juga ada tips-tips, contohnya cara menghilangkan stres seperti berpikir positif, tidur, tertawa, rekreasi, makan, pijat, dan yang lainnya. Terus lagi di buku ini juga ada banyak kata-kata seru seperti bicara dengan penulisnya saja, padahal ini di buku. Dan oh iya, ini ada quotes lagi nih yang keren. Oh, mana tadi ya? Coba kita lihat. Wah hilang. Gimana tadi? Oke, gak apa-apa. Ya, di sini bagus sih bukunya. Kalau nggak percaya, ya beli aja. Kalau nggak ada, ya udah. Oke. Baiklah, segitu podcast dari Kiko. Terima kasih sudah mendengar. Oh, itu sepertinya kata-katanya tidak bagus. Oke. Terima kasih sudah mendengar. Ini adalah podcast dari Kiko Kurniadia Soja. Maaf, ini termasuk yang paling sulit dilaksanakan karena agak sedikit ada problem dengan mic-nya. Kiko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru bersama teman kita Alia. Hai Al. Hai Wida, hai semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Alhamdulillah. Kan lagi daring nih, kegiatan kamu sehari-hari di rumah apa aja nih? Boleh diceritakan? Kita kan lagi sekolah daring, jadi full ngerjain tugas sih biasanya, atau mungkin bantu kerjaan rumah, atau ya kadang ada tugas baca buku, rangkum buku, jadi baca buku dia jadinya. Kamu ingat gak sih kita dulu kelas berapa gitu pernah ngadain acara bedah buku di sekolah? Waktu kelas 8. Iya, itu apa ya bukunya namanya? Oh, I Will Survive. Nah, kamu udah baca? Udah, kece banget bukunya. Wah. Keren. Kamu udah baca? Belum. Iya, sayang banget. Isinya tentang apa sih, Al? Isinya itu tentang ini problem solver sih, kayak menyelesaikan masalah. Jadi penulisnya tuh ngasih tahu kita gimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Karena kan kalau zaman-zaman remaja kayak sekarang ini pasti ngerasa banyak masalah kan ya. Iya. Jadi di buku itu kita diajak buat saling bersahabat gitu sama masalah. Keren sih, kamu harus baca sih sebenarnya. Iya sih, nanti aku baca deh. Nah, terus di bukunya itu juga ada kayak tabel-tabel permainan gitu. Jadi kita bisa ngisi-ngisi supaya kita bisa evaluasi diri sendiri.
bisa istilahnya menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Karena kan selama kita masih sebelum remaja nih, kita tuh selalu minta orang lain buat bantuin kita kan. Iya. Nah, kalau habis baca buku ini sih menurut aku kita jadi lebih mudah buat nyelesain masalah sendiri sih, lebih dewasa gitu. Lebih istilahnya lebih bijak dan lebih nggak childish dalam nyelesain masalah. Di buku itu ada kayak kata-kata mutiara gitu nggak sih, Al? Banyak, jadi hampir setiap peralihan antara bab itu ada kata-kata quotes-nya gitu. Nah, jadi aku kadang terinspirasi sih sama kata-katanya dan kadang aku pindahin ke buku-buku gitu. Salah satunya apa, Al? Salah satunya masalah itu adalah satu-satunya peristiwa yang menjadikan hidup jadi lebih hidup gitu. Jadi kalau misalnya kita poin yang aku dapat dari sini sih, kalau kita nggak punya masalah, hidup itu tuh kan flat banget jadi nggak berwarna gitu. Kita nggak bisa belajar nih jadinya dari masalah-masalah kita. Jadi kita nggak dewasa. Jadi quotes itu nyadarin aku sih kalau ada masalah itu kita harus bersyukur malah. Ya. Jadi lebih dewasa jadinya. Terus apalagi ya yang keren? Banyak sih. Kelebihannya apa tuh? Kelebihan buku itu ya. Banyak pemilihan kosakatanya juga ringan. Jadi remaja-remaja kan kadang gak suka baca buku tuh karena kata-katanya baku ya. Jadi kalau baca I Will Survive ini, bukunya tuh enjoy. Jadi kita ngerasa kayak diajak ngobrol gitu. Nah, tapi ada nih beberapa kritik atau saran gitu dari pembaca mungkin ya. Atau mungkin ada juga yang ngerasain hal yang sama ketika baca buku itu sama kayak aku. Tapi yang nggak terlalu penting sih sebenarnya. Cuman kalau diperbaiki lagi jadi lebih bagus nih bukunya. Jadi buku itu terlalu banyak kata-kata dialog gitu antara penulis dan pembaca. Jadi kayak kata-kata, kamu mau tahu jawabannya beneran. Nah kayak gitu kan kadang kita kayak buku ini terlalu basa-basi Iya gitu. sih. Tapi kalau itu dikurangin jadi keren banget. Iya. Ya istilahnya kayak pemborosan kata sih. Iya. Jadi kalau di lebih to the pointin lagi, jadi lebih keren bukunya sih. Terus di buku itu ada bercerita tentang apa ya, kayak remaja-remaja saat ini nggak sih? Ada. Buku itu tuh penulisnya memasukkan kisah-kisah orang yang dari orang-orang yang punya masalah. Berarti gitu. kayak kisah nyata gitu ya? Kisah nyata. Jadi kita tuh diajak berpikir juga, nggak cuma kita yang punya masalah, ada orang lain juga yang punya masalah. Jadi kita bisa belajar dari masalah yang sama supaya kita nggak jatuh ke masalah yang mereka hadapi gitu. Dan kita diajak berpikir kritis sih. Masalah itu bukan buat lari, tapi masalah itu buat kita ajak jadi sahabat gitu. Dari buku ini apa yang bisa kamu pelajarin gitu kayak? Banyak. Dengan baca buku ini. Buku ini tuh terdiri dari 4 bab sih. Jadi setiap bab itu ada pelajarannya masing-masing. Di bab pertama aku ingat itu kita diajak buat menerima keadaan. Ini tuh realitanya. Jadi kita nggak bisa bilang kenapa sih Tuhan itu ngasih aku masalah kayak gini. Kenapa Tuhan itu ngasih kesenangan buat orang lain tapi ngasih kesedihan buat aku. Nggak bisa kayak gitu karena semua ini tuh realita. Kita semua tuh punya masalah. Jadi di bab pertama sebelum penulisnya mengajak kita buat menyelesaikan masalah, kita harus menerima masalah itu dulu. Baru kita bisa bantu diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Maaf nih tadi rekamannya kekat, kita lanjutin ya Al. Sampai bab 2 ya tadi. Bab 2 tentang apa ya Al? Bab 2 tadi tentang ini. Yang pertama kan kita diajak buat menerima realita. Yang kedua kita diajak buat bersahabat sama masalah. Jadi di bab itu penulisnya mengajak kita untuk percaya diri gitu. Kalau kita tuh bisa ngadepin masalah, kita bisa ngerangkul masalah. Jadi kan biasanya remaja-remaja itu gak bisa nyelesain masalah karena gak percaya diri. Misalnya masalahnya karena pertemanan. Nah dia gak percaya diri, dia bisa menyelesaikan masalah dia dengan temannya. Dia mungkin punya masalah sama keluarga, mungkin dia nggak percaya diri berbicara sama keluarganya atau menyelesaikan masalah sendiri buat diri dia sendiri gitu. Jadi di bab kedua ini kita diajak buat percaya diri agar kita bisa bersahabat sama masalah. Terus yang kedua, selain kepercayaan diri, kita
dikasih tahu nih manfaat masalah tuh apa sih. Jadi ternyata masalah tuh ada manfaatnya. Nah, kalau aku kasih tahu di sini kan nggak asik ya, karena kamu belum baca. Nanti kamu nggak jadi baca. Terlalu panjang ya kita berceritanya. Intinya di buku itu kita diajak buat tahu manfaat masalah itu apa. Masalah tuh nggak melulu tentang keburukan, tapi ternyata manfaat masalah itu juga ada. Gitu. Nah, di bab ketiga lanjut aja nih ya. Yang bab ketiga itu kita diajak berpikir masalahnya apa sih. Kadang kita tuh nganggap kita ada masalah, tapi kita sendiri nggak tahu masalahnya apa sih. Kita nggak tahu masalah itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masalah itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi masalah karena kita itu nggak terjadi. Nah, jadi gara-gara itu kita diajak berpikir nih, apa yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Wajar nggak itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Usaha kita udah sesuai nggak untuk mencegah masalah itu datang gitu. Jadi kita diajak, apa sih masalahnya? Salah saya atau salah orang lain? Ini masalahnya karena kesengajaan atau karena ketidaksengajaan. Kita mampu cegah nggak? Atau kita nggak mampu cegah gitu. Nah, apa sih masalahnya? Terus diajak berpikir nih, kira-kira apa yang bisa kita lakuin buat masalah kita gitu. Jadi kita mengenal masalah kita lagi. Pertama kita diajak buat menerima masalah, yang kedua kita diajak bersahabat. Nah kan nggak sayang nih, kok nggak kenal maka nggak sayang. Sebuah persahabatan itu kan ada rasa sayang. Nah kalau ketika kita mengajak masalah untuk bersahabat, berarti kita harus mengenal sahabat kita, masalah kita. Jadi kita diajak buat kenal masalah kita. Nah di bab keempat itu yang tadi aku bilang, ada cerita-cerita orang yang punya masalah yang penulis tidak ingin pembacanya tuh ngalamin masalah yang sama orang-orang yang udah berbagi sebagai kisah. Contoh lah ya. Sebagai contoh. Nah jadi di bab 1, 2, 3, 4 itu udah keren banget pembahasannya. Udah intinya helpful banget buat para remaja-remaja yang punya masalah sih. Itu aja sih kalau di buku. Tapi aku baca bukunya tuh enjoy banget. Keren sih, keren. Kamu harus baca sih abis ini. Iya, aku bakal baca banget sih, karena kayak emang bener-bener keren. Terus kayaknya kalau misalnya kita ada masalah kayak ngebantu gitu nggak sih Al? Bantu banget, soalnya ya metode penyampaiannya juga nggak kayak menghakimi gitu. Jadi enjoy sih buat orang yang punya masalah, merasa kita tuh ada orang yang mengerti kita, bukan malah dihakimin gitu, enggak. Oke lah. Sampai sini saja kita berbincang-bincang ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak udah mau menceritakan tentang buku apa ya namanya? I Will Survive. Kayak banyak pelajaran yang kita dapatkan dari buku ini. Habis podcast kamu harus baca sih buku. Iya, harus banget sih. Oke. Terima kasih Alia sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih semua yang udah mendengarkan. Semoga manfaat juga buat kalian. Amin. Dan terinspirasi buat baca buku itu juga. Amin. Oke. Kita akhiri sampai sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.